Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya dan semangat. Hari ini kita akan lanjut lagi belajar Code Igniternya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai read ya, membaca data dari basis data. Di pertemuan kali ini, eh, di video kali ini kita akan membahas mengenai insert ya atau create create di Code Igniter. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari nantinya bermanfaat ya. Ya, apalah gunanya kalau kita belajar sesuatu tanpa mengamalkannya, artinya bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Amin. Oke, teman-teman semua, ini adalah tampilan dari read atau membaca data user ya. Jadi ini udah terhubung dengan basis data dan menampilkan uh, data dari tabel users. Oke. Di sini ada sedikit kesalahan atau ya apa ya? Bukan kesalahan lah ya, karena ini dalam proses development gitu ya. Ada sedikit kekurangan yaitu sidebar kita berubah-ubah gitu. Nah, ketika kita memilih menu users, sidebarnya berubah gitu ya. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu dengan teknik parsial ya, dengan teknik modulasi ya, yaitu memisahkan bagian-bagian dari template ini yang nantinya di-include ya, di-includekan eh, ke setiap halaman. Jadi ketika modul itu misalkan modul sidebar itu diubah, cukup satu file sidebar saja, maka yang lainnya sudah ikut terubah gitu. Oke, kita akan mulai dari users saja ya, sidebarnya si users ya. Untuk cari file itu kita bisa menggunakan ctrl-p, kemudian users yang ada di view, kita mau ambil sidebarnya ya. Ada body ya, body ID-nya page stop, ada warper sampai modal ya, sampai modal logout itu ya. Saya rasa sidebar ini di sininya gitu. Ini ada UL, navbar, bagian atas ini. Ini ada konten warper. Caranya kita coba matikan ya. Ini mana yang hilang. Karena di dalamnya ada komentar, makanya ini gagal gitu. Ya ini kalau kita lihat ini dia ya. Kita lihat dashboard, interface, komponen. Uh, kita sudah membuat satu menu namanya users gitu ya. Ini si penjual, interface, komponen. Saya rasa si users itu ada di apa ya? Ada di si home, ada home-nya, ada di view home. Sorry. Ya. Ya, users ada di home. Nah, saya copy ya. Kita match lah dia, istilahnya kita match, kita gabungkan. Jadi di dashboard ada interface, dia diletakkan di ini users, ini home. Kita letakkan berdekatan ya. Di bawah interface, di atas item, oh ya, di sini.
Oke, jadi kalau kita refresh seharusnya halaman users di sini oke, sudah ada ya teman-teman. Nah, bagian nav-nya akan kita pindahkan, akan kita bikin terpisah gitu ya. Tadi di bagian warper ya. Warper. Oh, di bagian sidebar. Oh, ini ada sudah ada. Kemudian ini konten ya. Oke. Nah, kita pisahkan bagian ini ke sebuah folder ya. Tuh buka foldernya. Di bagian view kita bikin sebuah folder. Pastikan di bawah view ya. Ini namanya partial atau bagiannya seperti ini. Oke ya. Kita letakkan di underscore partial. Kemudian kita bikin sebuah file dengan nama sidebar.php. Sidebar.php. Oke, kita paste di sini. Nah, kita save. Kemudian kita buang yang dari user dulu ya. User itu kita buang. Kita save. Kita pastikan hilang dia. Hilang ya sidebarnya. Nice. Oke. Bagaimana cara menginclude-nya? Menggunakan this. Buka PHP dulu. Tutup PHP. This load views ya. Views. Kemudian ada di dalam folder underscore partial pakai s/sidebar. Oke. Nah, karena dia terpisah ya. Karena dia terpisah. Call to undefined CI loader view. Oke teman-teman semua, tadi salahnya di sini aja ya. Di view-nya typo. Jadi sidebar ini udah berhasil kita include langsung ke view-nya ya, ke template-nya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa include-nya melalui langsung di view-nya atau bisa dari sini gitu ya. Jadi kita harus passing lagi ke data gitu ya. Jadi this load view-nya di sini kita simpan di dalam variable sidebar. Sidebar nanti kita passing ke sini melalui perintah echo gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya. Oke. Jadi kita implementasikan juga dia di home. Kita kopas saja di home. Kemudian ini kita hapus bagian sidebarnya. Oke, seperti ini. Kita cek lagi apakah implementasi di sini. Oh ya. Kita berikanlah komentar ya. Jadi komentar ini adalah salah satu dokumentasi yang paling mudah ketimbang nanti kalian mendokumentasikannya secara lebih detail lagi ya. Kita lihat di bagian home ya, bagian home. Oke, di bagian home sudah ada dan di bagian users juga sudah ada. Dan seluruhnya akan berpenampilan sama. Ya. Berarti kita butuh satu ini ya, dashboard ya. Dashboard ini kita ganti menjadi home saja. Di bagian sidebar tadi ya. Sidebar. Oke. Bagian dashboard. Kita ubah menjadi home.
Kemudian linknya adalah ke bagian base URL, PHP echo, fungsi base URL, kemudian controllernya adalah home, gitu ya. Kita refresh. Oke, nice. Oke ya. Oke, nice. Oke. Selanjutnya kita mau ubah default controllernya yang ada di route. Ya, jadi teman-teman, tadi ketika kita mengakses penjualan sampai di domainnya saja, dia defaultnya adalah welcome, ya welcome. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu melalui file yang namanya routes. Kalau teman-teman mau tahu letaknya di mana, ya lihatlah di sini strukturnya di dalam folder config, ya. Kita ubah welcome-nya menjadi home, ya. Jadi ketika dia seperti ini, domainnya saja, maka dia langsung ke halaman home. Ketika dia belum login, ya dia redirect. Nah, tetap saja ke login, gitu ya. Ketika dia sudah login, dia redirectnya ke home, ya. Ketika kita akses default controllernya home. Oke, kita back to tujuan kita. Kembali ke tujuan kita, yaitu insert. Kita mau cari-cari modal dulu. Modal page itu ada login. Kemudian kalau cari modal kita di template, ya. Di template. Ada di mana sih template ini? Assets. Ada di sini. Ada login seperti ini, ada register seperti ini, ada forgot password seperti ini, ada not found seperti ini, ada blank page seperti ini, ada chart seperti ini, ada table seperti ini, ada komponen, card seperti ini, ada utility, color, animation. Oke. Sepertinya tidak ada. Kita menggunakan miliknya si Bootstrap. Ya, balik lagi ke users. Kita akan close selain daripada view users. Nah, ini adalah konten. Di bagian mana? Ini dia. Berarti di header card, ya teman-teman semua. Jadi pada umumnya kalau kita menggunakan Bootstrap, tampilan itu dibungkus di dalam card, ya. Card itu terdiri dari beberapa bagian. Ada card header, card body, dan card footer, ya. Jadi kalau kita ingin menambahkan tombol, tentunya di card header, di bagian title itu, ya, kita ganti menjadi button, yaitu button tambah, gitu ya, dengan icon class. Iconnya adalah FA plus dengan caption tambah. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Kita ubah menjadi berwarna biru dengan menambahkan kelas btn primary, btn sm untuk ukuran kecil saja. Nah,
Kita ubah dia ke kanan ya, ke kanan. Kita masukkan dia ke dalam div, titik div, titik row. Oke. Sebenarnya nggak mesti row ya. Saya mau bikin idenya adalah membuat dia ke kanan. Jadi kita bikin tampilannya deflex. Nah, jadi di CSS itu ada tampilannya fleksibel, ada grid dan lain sebagainya. Deflex justify content center and pada ke kanan ya. Oke, nice, ke kanan deh ya. Deflex justify content and. Nah, kita akan membuat eh, modal tadi ada di sini ya. Oke, kita gunakan model itu ya. Model sudah ada ternyata. Inilah model logout. Kita akan duplikat model logout ini menjadi model tambah. Oke, modal tambah. Triggernya adalah eh, triggernya ini ya, ID-nya ya. Trigger itu pemicu. Pemicu. eh kita lihat pemicunya ya. Logout. Logout. Oke, pemicunya adalah data toggle model. Oh, ini dia. Data target modal. Jadi sayang sekali ya, saya masih dalam tahap belajar juga mengenai JavaScript. JavaScript ada ini dia, ada atribut-atribut khusus yang biasanya prefixnya adalah data. Di sini data target gitu ya. Jadi ini kalau ada prefix data gini nih miliknya JavaScript. Nah, kita contoh lah ininya data data targetnya adalah tambah modal ya. Berarti dia ya kurang lebih seperti itu. Kita coba saja. Bismillah. Enggak muncul ya data target. Nah, apakah dia harus di tag A? Itu jadi pertanyaannya. Nggak bisa dia selain tag A. Nah, tapi saya coba bawakan dulu data toggle-nya dulu. Um, Oke, jadi harus ada dua atribut ternyata ya. Data toggle modal, data target tambah modal. Oke, alhamdulillah sudah tampil ya. Kita akan modifikasi si modalnya tadi. Kenapa logo tambah? Tambah modal. Hmm, kita bikin
ukurannya adalah modal dialog dokumen role. Ada di mana ya untuk mengatur ukurannya? Eh, kita cari di Google. Bootstrap berapa dia ya? Model header, modal SM, modal LG, modal dialog. Oh, di situ ya. Di sebelah modal dialog. Nah, gitu ya teman-teman caranya supaya cepat berpikirnya. Jadi kalau coding ini tekniknya tidak diikutin, pusing. Nah, alhamdulillah ada lebih lebar. Kita ubah menjadi tambah data user. Oke, tambah data pengguna. Tentunya di card body-nya di dalamnya dibikin dalam card juga atau tidak? Model konten, oh enggak ya? Oke, enggak di dalam card ya. Model konten. Ini header, sorry. Model body. Oh, ini. Oh, model footer ya. Model bodinya ini kita bikin tabel saja ya. Tabel ya, tabel. Titik eh bukan kolom ya. Apa namanya? TDTR. Oke, TR TD nama misalkan ya. Oke, input type text, name, nama, kelas, form, control. Oke, kebalik tuh. Kurang ya. Oke, nama. Kita lihat contekannya di sini juga ada ya. Oh, ini jenis kelamin. Borderless.
Saya lupa ya bagaimana kelas borderless. Ah, nanti itu ya. Oke, kita break sejenak. Oke teman-teman, kita lanjut lagi setelah istirahat kurang lebih 1 jam ya. Jadi kalau kita coding itu kalau sudah lelah, kita bisa break dulu, tidur dan lain sebagainya. Jadi itu yang biasa saya lakukan agar fresh lagi gitu. Makanya kalau ditentukan jam berapa efektif untuk belajar, saya jawab ya ketika pertama kali kita bangun gitu ya. Ya, mau kita setelah istirahat atau pagi, yang penting ada breaknya. Oke, ini tabel tadi ya udah terselesaikan, hanya lupa di kelasnya aja table borderless. Tadi kita bikin borderless saja. Oke, setelah nama ada jenis kelamin menggunakan radio biasanya ya. Jenis kelamin, input type radio, name-nya adalah name-nya adalah jadi name itu saya biasa menggunakan nama fieldnya. Tapi kalau mau teman bikin rahasia silakan. Itu lebih bagus lagi tapi secara coding teman-teman harus sanggup mengingatnya. Radio, captionnya adalah laki-laki dan perempuan. Ini saya kasih BR di sini ya. Karena menurut saya ini sifat dari sudah habis sesinya. Oke, kita lihat lagi. Ternyata besar sekali ya teman-teman. Kelasnya form control. Kita lihat ya dari hmm, bootstrap. Oke, kita lihat. Jadi ini checkbox radio, radio menggunakan saya mau cari kelasnya teman-teman. Form check ya. Oh, seperti itu. Form check. Sorry. Form check input. Kita refresh. Kita lihat lagi. Bismillah. Oke, nice. Tapi dia nggak ini dia. Nggak bisa diklik. Mungkin fungsi dari for labelnya nggak ini. For labelnya
Hmm, gimana dia? Menggunakan label ya. For-nya adalah ID ya. ID ini saya bikin sama saja namanya dengan name ID. For-nya adalah jenis kelamin satu dan jenis kelamin dua. Hmm, label. Ini belum masuk ke dalam labelnya ya. Hmm, seperti ini juga. Jenis kelamin dua, dua, dua. Oke, oke ya. Jadi dia seperti itu ya. Em, di mana ya? Udah nanti kita alamat menggunakan text area. Oh, usah lah. Alamat, alamat. Oke. Nomor HP. Nah, saya biasa menggunakan number. Tapi pernah dikoreksi ya sama tim. Jadi yang benar apa sih sebenarnya? Saya lupa menanyakannya. Kenapa tidak number? Apple. Menggunakan shift alt panah bawah. Level. Yaitu select. 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 Select yang bisa di search ada nggak ya? Ya, kan nice yang bisa di search itu. Hmm, oke lah. Kita rapikan dulu. Saya nggak pakai add-onnya gitu. Jadi harus dirapikan. Hmm, pilih. Ada level ini admin sama user. Ya, admin sama user. Di sininya admin sama user ya. Oh, admin, user. Admin huruf kecil, user huruf kecil. Nice. Kita delete. Sip delete tadi ya. Jadi delete ampuh di VS Code itu sip delete. Nah, satu baris hilang. Delete ampuh. Oke, nice. Level. Mana levelnya? Ada yang hilang.
Ada yang hilang. Kenapa ya? Kenapa ya? Agak unik nih. Di atas dia. Di atas dia. Lucu sekali. Lucu sekali Anda. Ya, alhamdulillah kalau lucu. Oke, nice. Tapi formnya nggak berlaku ya. Form select ini miliknya BS5. Form select. Nah, form control kan. Jadi ya. Selanjutnya adalah status. Status is like level. Duplikat dengan cara Shift Ctrl panah bawah. Status. Status adalah aktif dan nonaktif dengan value 1 dan 0. Email dan password. Email dan password. Shift ALT panah bawah. Email. Salah kita. Email. Type-nya email. Name-nya email. Password. 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 Type-nya password. Jadi kalau password dia nanti bintang-bintang atau titik-titik. Name-nya password. Oke, kita lihat. Jeng jeng jeng. Di sini dah. Hah? Ini kok bisa? Ya. Oke, password. Placeholdernya perlu nggak ya? Placeholder. Ya, kita kasih placeholder ya semua ya. Dari atas placeholder. Placeholder. Loh, kayak mana tulisannya? Placeholder. Order. Typo. Oke, placeholder. Kalau mau EID-nya benar silakan. Alamat. Lanjut. Lanjut. Jadi ketika kita udah istirahat, apalagi tidur, fresh lagi kita. Makanya programmer itu suka dia kerja malam. Tapi saya enggak. Nah,
tidak baik untuk kesehatan menurut saya. Ini kenapa dia ya? Agak agak gimana gitu. eh si jenis kelamin padahal udah di TD dia. Iya kan? Kelasnya form check ini mungkin nggak dikenalin ini. Ya, kita tengok radio. Bootstrap 4. Form number to card alert. eh Mana ya? Form. eh Mana ya? Nah, itu si radio. eh Form check input. Bener. Sudahlah. Mau dibiarkan, cuma tidak enak dilihat. Pakai jurus cepat. Oh, jurus cepat. M margin left 2. Oh. eh Lucu sekali dia. Hmm. eh Lucu sekali dia. Hmm. Jadi berantakan ya. Oke lah. Hmm. Itu cara yang tidak benar. Hmm. Oke, nice. Terlalu rapat ya. Terlalu jauh. Hmm. MB1. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan kelas background biar cantik aja. Kelas BG primary. Di header ya. Salah ini, jangan di modal. Header. Oke. Loh, nggak berfungsi. Salah tempat ini. Oh, salah dia. Hmm, iya. BG primary text like.
Oke, ini dia ya. Hmm, saya mau warnanya kayak gini, tapi hasilnya kayak gini. Oke. Oh, apa lagi ya? Bikin dia ke tengah. Hmm, kelas text center. Text center. Tidak mau. Sudah nggak apa-apa. Oke. Apa lagi ya? Hmm, saya rapikan. Oke. Tadi saya melihat logout. Hmm, hapuslah dulu. Button. Hmm, I. Hmm, kelas FA. FA save. Simpan. Hmm, kelas BTN. BTN primary. Hmm. Nah, ini dia. I. em, kelas FA. FA row left to cancel. Hmm. Oke. Selanjutnya adalah backendnya. Bagaimana backendnya? Oh, alamat. Ini name-nya sudah ada. Ini name-nya belum ada. Name. Level. Name. Status. Name. Name. Oke, nice. Oke. Selanjutnya adalah oh, insert CI3. Hmm. Insert. Ini select semua ya. Insert. Nih. Array-nya dulu. Pertama kita bikin formulirnya dulu ya. Di luar tabel kita bikin form. Tutup formnya di bawah tabel. Actionnya base URL. Nama dari apanya? Controllernya.
si users slash aksi tambah. Oke, metodenya post. Oke. Ikon ini yang di replace. Oke. Query-nya gampang ya kan. Eh, mm, 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 mm. Eh, mm, 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 mm. Kok tidak kena trigger dia? Form. Mana triggernya? Oke, inspect ya, kita lihat inspect. Mode developer. Inspect element. Hmm, modal. eh Model konten. Hmm, model body. Action. Aksi tambah. Tabel. eh oh, karena dia bukan trigger ini. Si kawan ini. Ya, ini harusnya trigger. Triggernya adalah type submit. Hampir lupa ya. Itu bisa satu harian itu. Bismillah, jangan takabur. Hmm, kan nggak mau. Oh iya ya. Apa masalahnya? Salahnya adalah jeng jeng jeng. Butonnya, butonnya di luar. Jeng jeng jeng. Oke. Hmm. Udah paham ya teman-teman masalahnya apa? Mana tombolnya di luar dari form? Gak mungkin dia bekerja. Oke, sekali lagi kita asal saja. Oke, aksi tambah. Nanti saya mau bikinnya pakai jQuery ya teman-teman. Jadi nggak perlu dia kelihatan loading, nggak usah. Tapi itu nanti satu tahap berikutnya gitu. Ini videonya sebenarnya kepanjangan. Berarti katanya controllernya tidak ada. Users controller. Aksi tambah. Public function. Aksi tambah. Caranya adalah data sama dengan array. Namanya adalah, saya tidak mau
mengingatnya. Hmm, inilah kita. Gimana dia? Oh, ini ya. Datanya itu diambil dari request deh ini. Ya, request ya. Hmm, CI3 get request post. Hmm, itu dia. Lupa. Sebetulnya saya udah sering lihat. Cuma cuma lupa saya. This input post, katanya ini dua parameter, satu adalah name, satu adalah filter XSS gitu ya. Nah, apakah benar atau enggak saya nanti kita coba ya. Kayaknya enggak gitu ya. Pernah coba enggak bekerja filter true-nya itu. Ya, nanti di video berikutnya kita bahas tentang filter XSS, tapi sebelumnya ya saya mau jQuery-nya dulu. Hmm, makanya saya bilang tadi nama fieldnya samain aja. Ya walaupun dari secure-nya sih lebih bagus nggak sama, tapi dari segi ribetnya ke depannya sangat ribet kalau kita bedakan name dari formulirnya dengan field dari basis data. Ya, lagi live ini email. Oke, kemudian password. Password. Kemudian echo pardam data. Oh, 26. Hmm, re dipisahkan sama koma. Yang terakhir pun nggak apa-apa, masalah di re. Echo. Kenapa ini? Hmm, nggak typo. Hmm, titik koma. Sip. Oh, ini dia.
The action not allowed. Oke lah, kita contek dari login. Ini kedepannya kita makanya saya nggak ingat karena saya sering kopas. Dari user. Oke, di atas tombol tambah. Di sini. Kita ulangi. Cuma butuh seperti itu aja, teman-teman. Yang penting tokennya kita letakkan di situ. Oh, undefined. Oh, kita harus passing dulu ternyata. Agak repot ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mau gimana lagi? Ini dia data CSRF. CSRF. Di users di indeksnya berarti ya. Kita kasih CSRF. Kasih CSRF. Oke, kita kasih gimana nih di sini CSRF juga ya kan? CSRF. Oke. Admin aktif. Simpan. Nah, itu dia datanya. Nama, oke. Jenis kelamin. Jenis kelamin sama dengan string 2. Duanya. Value-nya apa ini ya? Tidak salah tuh ya. Alamat, nomor HP, level, status, 1, email, password. Oke. Jadi ini ada masalah nih. Jenis kelamin on. String 2. Login saya tidak butuh. Harusnya ada value-nya di sini. Input type, jenis kelamin, name, value-nya di sini ya. Kalau radio, value L. Value-nya P. Oke, kita balik lagi. Kita tes lagi. Simpan. Oke, value-nya L, bukan on. Oke, selanjutnya adalah jadi insert-nya adalah kok seperti ini. Seperti ini. Tapi itu dibuatkan di modelnya ya. Users model. Function insert. Parameternya data this db insert my table. This db table name data. Dari controller kita matikan
$this users model insert data. Kita butuh 6 rows. Insert 6 rows. Saya lupa nih. Return query respon SQL C. Kok lupa saya ya? Wah, responnya itu bagaimana ya? Lupa saya benar mengambil responnya. Jadi kalau kita insert tuh kan ada respon dari MySQL-nya itu kan uh, one row affected gitu ya. Row affected MySQL CI. Affected row sama dengan this db affected rows status gitu bilangnya. Oke. Kita return status ya. Gini aja bisa ya. Jadi dia langsung nangkap returnnya teman-teman. Ini alertnya gimana kita bikin ya? Nantilah ya, berarti kita insertnya sampai sini aja. Table name, undefined table name. Sorry, this. Oke, insert berhasil, alhamdulillah. Sepertinya kita oke, berhasil ya. Ini Muhammad Zain 1 ya. Passwordnya tidak ada. Oke, kekurangannya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ini udah masuk ya. Baik teman-teman, mungkin sampai di situ saja latihan kita, belajar kita, investasi skill kita ya. Sekali lagi mohon dukung channel ini ya bagi yang memang mengenal saya dan lain.
maupun yang mau berkenalan dengan saya. Eh, Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.